siang. Siang, Pak. Oke, kita mulai pembelajarannya ya. Sebelum kita mulai seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu untuk memimpin doa. Semua siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini yang tidak masuk siapa? Tadi siapa yang Saya. Sekarangnya apa ya? Yang lainnya masuk semua. Masuk. Oke. Kalau sudah di sini kita langsung mulai pembelajaran kita tentang mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Ya. Jadi tentang coding dan kecerdasan artifisial, yang dimana istilah coding dan istilah AI yang biasa terkenal namanya AI. Kalau kecerdasan artifisial kayaknya gimana gitu ya, karena bahasa Indonesia. Kalau disingkat AI lebih enak dan lebih familiar. Nah itu kita ulas sedikit dari yang sebelumnya. Kira-kira tentang coding dan AI itu apa sih? Ada yang bisa menjelaskan? Bisa angkat tangan? Gak usah takut, gak usah malu. Kalau salah, paling bapak jebet. Enggak ya. Kalau salah ya paling nyanyi. Enggak juga. Kalau salah enggak apa-apa. Yang penting berani. Ada yang tahu? Ini siapa mas namanya? Wiro Sidik, Pak. Wiro? Wiro Sidik. Tahu kira-kira dari istilah coding dan KA? Ingin mencari tahu tentang jawaban yang kita tidak tahu. Oke, ingin mencari tahu jawaban yang kita tidak tahu. Nah itu realitanya begitu ya. Kita manfaatkan AI biasanya untuk mencari jawaban yang kita nggak tahu gitu ya. Aduh saya nggak tahu nih, tanya aja sama ChatGPT atau AI kan gitu ya. Oke, sebenarnya tidak hanya itu fungsinya, dan secara definisi itu kesannya kok negatif sekali untuk mencari jawaban hanya yang kita tidak tahu, padahal tidak, bisa kita manfaatkan ke yang lain. Jadi coding dan AI dari nama coding, Bapak perjelas saja, coding itu istilah pemrograman ya, sedangkan kecerdasan artifisial atau AI itu adalah kecerdasan buatan yang kita bisa manfaatkan itu untuk kepentingan banyak hal ya. Tidak hanya menjawab yang tidak kita tahu saja, tapi banyak hal. Itu kita flashback dari pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut di materi. Kan kalian punya alat AI canggih, terus kemudian kira-kira proyek konten kreatif seperti apa yang ingin kalian ciptakan dan untuk siapa? Kira-kira bagaimana dengan pertanyaan ini? Kita sudah punya nih AI dari vendor mana saja ya AI-nya. Terus apa yang bisa
konten kreatif, kira-kira apa? Apa? Siapa? Mukbang. 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 Kalau mukbang itu lebih ke ya memang konten ya, konten tapi konten sendiri yang itu tidak harus dihasilkan dari AI karena mukbang biasanya kenal kan. Nah di sini yang diminta konten itu adalah konten dari hasil AI. Itu kira-kira apa? Iklan produk. Ya iklan produk. Siapa namanya tuh? Sisilia. Cynthia. Oke, kita beri aplaus kepada Cynthia. Bahwa iklan tempat salah satunya adalah iklan suatu produk. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini bukan ke iklan ya, karena kalau iklan itu sudah menggunakan video ya, video ke AI video itu sedikit lebih kompleks. Kita bertahap dulu, mulai dari awal minimal kita membuat seperti iklan tapi bukan berupa video. Contohnya post. Nah, kira-kira nanti begitu. Oke ya, sebelum ke sana untuk berikutnya Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu peserta didik mampu menerapkan produksi dan diseminasi konten digital tingkat lanjut untuk mendukung pengembangan aplikasi dan KA. Jadi nanti yang diharapkan adalah mampu membuat sebuah produk dari hasil AI, kurang lebih seperti itu intinya. Ya, kita lanjut lagi. Nah, di sini prosesnya yang pertama kurang lebih yang pertama di dalam AI yang penting adalah istilah prompt. Apa itu prompt? Perintah. Ya. Jadi AI itu tidak akan bisa jalan walaupun dia bisa apa saja, tapi tanpa ada perintah. Perintahnya itulah yang penting. Nah, di sini kita akan membuat sebuah poster ya. Nanti bisa dengan misalnya judulnya pelatihan coding dan kecerdasan artifisial, atau misalnya judulnya dengan judul yang lain. Bapak sudah siapkan nanti LKPD-nya. Jadi setelah Bapak jelaskan, Bapak contohkan, nanti Bapak berikan LKPD sehingga kalian langsung bisa mengerjakan berkelompok. Ya, itu nanti. Terus timbul pertanyaan, Pak, kalau misalnya saya sudah dihasilkan oleh AI ada hasilnya, saya mau memperbaiki, bisa atau tidak? Bisa. Langkahnya bagaimana? Ya tinggal di prompt ulang. Misalnya dari hasil yang ada, oh gambarnya begini, tinggal di prompt ulang. Buatkan gambar yang hasil tadi itu seolah-olah begini dengan warna begini misalnya di sana ada tangan, ada pohonnya begini bentuknya. Nah itu di prompt ulang, diperintahkan untuk memperbaiki hasil yang sesuai benar-benar yang kita inginkan, yaitu tentang prompt. Oke, sebelum Bapak lebih jauh lagi, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baru lagi. Nah ini salah satu hasilnya, ya Bapak tampilkan saja. Output dari prompting di sebuah AI yang ada, misalnya dengan judul pelatihan tadi, ya. Nanti untuk LKPD-nya tentu berbeda, biar kalian kerjakan. Ini contoh saja hasilnya. Nah dari hasil ini tentu ada promptingnya tadi, perintahnya apa yang diminta. Yang pertama judul, yang kedua pasti di sana ada waktu, terus kemudian ada tempat dan narasumber, terus kemudian ada kontak person. Konsep utamanya kan gitu. Nah nanti kalian praktekkan ya sesuai dengan yang diminta, terus desainnya sesuai dengan yang diminta. Buatkan saya poster. Misalnya kegiatannya posternya adalah pelatihan coding dan kecerdasan artifisial
misalnya begini, ya, misalnya begini. Dalam satu kasus kita begini. Langsung kita minta AI. Maka deskripsinya dibuatkan ini sesuai dengan itu ada fitur di sini, ada tanda plus, ya. Bisa kita pilih opsinya. Nanti misalnya gambar gitu ya, image. Jadi ketika kita pilih image, dia otomatis dengan prompt hasilnya langsung menjadi image. Jadi tergantung AI yang kita pakai apa. Dan kalau ChatGPT di sini kan dia pasti dengan teks, maka perintahnya itu harus bertahap. Yang dia hasilkan dari teks dulu sampai akhirnya menjadi sebuah file. Yang filenya di sini yang kita minta adalah gambar. Nah, ini sedang diproses. Apapun hasilnya nanti ya inilah yang dihasilkan. Masih loading ya. Kita tunggu. Untuk yang lain itu ada banyak vendor AI yang bisa digunakan untuk membuat misalnya desain poster dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya hasilnya ya. Bapak klik. Nah, di sini bisa kita download. Kalau di download ya menjadi sebuah file langsung. Nah, kita download. Kita buka. Maka hasilnya seperti ini. Ini secara global tadi dengan perintah prompt yang sangat sederhana buatkan saya sebuah poster pelatihan coding dan kecerdasan artifisial. Yang dimana isinya selebihnya ini tidak kita tentukan. Ya, nah itulah nanti fungsinya pentingnya kita prompting. Ya, nanti sesuai dengan KPD yang ada, silakan nanti lakukan prompting. Kalau desainnya silakan semenarik mungkin sesuai yang kalian inginkan nantinya. Ya, ini hanya gambaran saja bahwa prosesnya pemanfaatan salah satu AI ya seperti ini hasilnya. Oke, sampai sini jelas? Atau jelas? Jelas banget lah ya, simpel kan? Oke. Nah, sekarang ini udah zamannya sangat canggih dengan AI, hampir semuanya ada tadi dijawab oleh siapa? Mas Farad ya, siapa? Sidik. Mas Sidik. Semua yang tidak kita tahu bisa ditanyakan dengan AI. Ya itu benar. Tapi konotasinya kayaknya terlalu negatif kalau untuk menjawab yang kita tidak tahu. Berarti seolah-olah kita tidak mampu lebih. Nah, kita coba manfaatkan ke hal yang lebih positif. Misalnya untuk yang lain dijawab oleh siapa tadi? Cynthia. Misalnya yang lebih bermanfaat yaitu membuat iklan dan sebagainya. Sekarang kan banyak tuh jualan apa istilahnya online ya. Ada yang di sini jualan online. Produk apa gitu biasanya. Kakak kelas kalian kayaknya pernah tuh di angkatan berapa sering mereka jualan dan buat yang hanya reseller aja, produknya dari orang juga tapi dia jual, ternyata untungnya lumayan juga. Nah itu bisa dengan fitur AI, seolah-olah ada orangnya asli yang menjual padahal itu AI. Nah, nanti kita kesana, nah kesempatan kita coba untuk membuat salah satu iklan kesana atau ke yang lain. Oke, cukup sampai sini. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita lanjut saja. Adalah buatkan saya sebuah poster bertema jaga kebersihan sekolah dengan desain. Diminta di sana dengan desain kartun ceria. Maka nanti hasilnya seolah-olah kartun. Jadi kebersihan sekolah tapi kartun. Buat kartun. Nah, selebihnya nanti dari hasil yang ada silakan kalian prompting ulang sesuai desainnya yang kalian inginkan. Hasilnya semenarik mungkin. Kira-kira begitu. Ya.
Jelas? Oke, kalau jelas mungkin bisa langsung dipraktekkan. Sudah standby semua kan ya laptopnya? Kalau sudah bisa langsung dicoba dibuat, jalankan ChatGPT-nya, terus kemudian dicoba LKPD-nya. Kalau ada pertanyaan yang tidak jelas atau tidak usah bisa ditanyakan. Buka. Ini kalau hasilnya kan beda-beda pasti ya. Ada yang sama. Kalau ada yang kurang sesuai dengan keinginan kelompoknya, saya pengennya konsepnya begini, di prompting tambahan aja. Ya, tinggal ditambah prompting. Sedikit ya. Bapak bareng ya, nggak apa-apa. Oh, iya. Ada yang sudah ada hasilnya? Belum. Sudah ada. Yang hasil kita lihat. Oke. Nah, kira-kira dengan hasil itu sudah sesuai atau belum, atau ada yang mau diubah? Sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, misalnya sekolahnya mau dikasih nama nih, nama sekolah apa misalnya SMK Negeri 1 Lumban, di prompting ulang aja ya dari hasil. Tapi paling tidak sudah tahu ya, bisa ya. Yang lain gimana? Ini kelompoknya sini. Enggak. Oh, sudah. Pakai email atau buat email itu. Ya tadi ngepromnya gimana? Nah itu kan J-nya double berarti jaga sihat. Itu ngepromnya pasti gitu kan. Nah itu udah jadi. Ini ada salah satu kelompok yang sudah jadi dengan apa? Dengan judul sekolahnya adalah sekolah kita SMK Negeri 1 Lumban. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi tinggal dicetak dengan ukuran apa, berapa, misalnya dipasang di beberapa titik sekolah, gitu ya, supaya yang di lingkungan sekolah itu ya perlu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Oke, mungkin untuk pembelajaran kita tentang pembuatan poster menggunakan AI di apa ya, keperluan sehari-hari ya, kurang lebih seperti itu. Salah satunya membuat poster. Cukup ya, karena mengingat waktu juga sepertinya sudah habis, selesai waktunya. Kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya, insyaallah. Sampai di sini di akhir. Sebelum Bapak tutup, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, mungkin dari Bapak itu saja. Sebelum Bapak tutup, kira-kira apa yang bisa kalian ambil setelah
mempelajari tentang AI yang kita pakai untuk membuat sebuah poster. Ada salah satu yang bisa menyimpulkan si siapa tadi? Cynthia. Kita jadi ngerti cara pakai AI buat bikin poster. Kalau misalnya kita mau buka toko, kita bisa bikin poster. Iya, betul sekali. Dia sudah punya planning membuat buka toko, sudah bisa buat poster sendiri. Yang mungkin dengan desain yang kita mau, gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu hasilnya untuk pembelajaran kita hari ini dari Bapak Joko. Apabila ada